Halo, nama saya Yohanes Dimas Yudhistira, absen 20411-069 dari kelas Ilmu Komunikasi 4. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang bertemakan simbol. Pertama, apa itu simbol? Yang dimaksud simbol menurut Ronald B. Adler dan George Roman dalam bukunya Understanding Human Communication, simbol pada umumnya digunakan untuk mempresentasikan sesuatu proses, gagasan, atau kejadian dalam cara tertentu yang membuat komunikasi menjadi mungkin. Namun perlu diperhatikan perbedaan latar belakang budaya dapat membuat sebuah lambang memiliki makna yang berbeda. Sebuah simbol tidak mewakili sebuah makna dengan sendirinya. Manusialah yang memberikan pemaknaan terhadap simbol-simbol tersebut. Interpretasi terhadap sebuah simbol bisa berbeda, tergantung dari konteks, subkonteks, dan sejarah simbol tersebut dalam lingkungan tertentu. Lalu, awal mula simbol. Penggunaan simbol dalam komunikasi bisa sangat signifikan. Penggunaan sudah ada sejak zaman nenek moyang. Contohnya adalah piktograf yang terukir pada temuan dari zaman purbakala adalah bukti otentiknya. Tentu penggunaan simbol mengalami banyak perubahan dari zaman ke zaman. Kalau dulu manusia menggunakan piktograf, sekarang kita menggunakan emoji. Selanjutnya adalah simbol masa prasejarah. Pada masa prasejarah, manusia mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan menggunakan panca indera. Mereka menggunakan tanda, simbol, dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi, atau biasa disebut nonverbal. Beberapa sistem simbol grafis yang umum digunakan manusia prasejarah diantaranya adalah lukisan pada dinding gua, petroglyph, piktogram, ideogram, tulisan, dan alfabet. Selanjutnya adalah simbol era modern. Era komunikasi manusia modern ditandai dengan penemuan berbagai perkembangan teknologi seperti telegraf, telepon, radio, televisi, dan yang terakhir adalah internet sebagai media komunikasi. Kehadiran internet telah mengubah cara kita berkomunikasi. Ketika bahasa tubuh dan intonasi verbal tidak dapat diterjemahkan dalam pesan teks atau surat elektronik, manusia mulai mengembangkan cara alternatif untuk menyampaikan nuansa makna. Perubahan yang paling menonjol adalah penambahan dua bahasa hieroglif masa kini, yaitu emoticon atau yang bisa disebut emoji. Selanjutnya adalah pentingnya tanda dan makna dalam sebuah komunikasi simbol. Tanda adalah sesuatu yang bersifat fisik dan dapat dipersepsi oleh indera kita atau panca indera. Makna adalah hasil dari penandaan. Makna bukanlah konsep yang mutlak dan statis, sebab pemaknaan dapat berubah karena banyak faktor, misalnya karena perbedaan konteks, perubahan zaman, latar belakang, pengalaman, atau bahkan perasaan dari pemberi makna tersebut. Lambang-lambang dalam komunikasi merujuk pada tanda-tanda yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu dan digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Berikut jenis-jenis lambang dalam komunikasi. Yang pertama adalah lambang gerak. Lambang gerak ini melibatkan gerak anggota badan, contohnya menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju, menyentuh kepala ketika merasa pusing, dan menunjukkan ibu jari untuk memberikan pujian. Selanjutnya adalah lambang suara. Merupakan lambang yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran, misalnya bunyi klakson, ketukan pintu, teriakan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah lambang warna. Warna-warna tertentu juga digunakan untuk mewakili suatu makna, misalnya warna pada lampu lalu lintas, atau menggunakan warna hitam untuk menyimbolkan kedukaan, dan warna putih sebagai simbol kesucian. Lalu lambang angka. Lambang angka kerap digunakan dalam alat ukur seperti penggaris dan timbangan. Nomor rumah, nomor sepatu, dan kode telepon juga merupakan contoh dari lambang angka. Selanjutnya adalah lambang gambar. Suatu pesan dapat secara jelas disampaikan menggunakan gambar-gambar tertentu. Saat dalam perjalanan kita dapat dengan mudah mengetahui lokasi restoran atau SPBU dengan melihat rambu-rambu yang berupa gambar. Gambar-gambar yang digunakan dalam iklan pun memberikan makna khusus yang membantu kita untuk memahami maksud dari iklan tersebut. Selanjutnya lambang huruf. Setiap huruf yang kita gunakan dalam berkomunikasi adalah simbol huruf gabungan dari setiap huruf membentuk kata yang memiliki makna tersendiri. Yang terakhir adalah lambang bahasa. Setiap kata dalam bahasa memiliki makna yang berbeda-beda. Lambang yang demikian merupakan lambang komunikasi yang menggunakan bahasa. Lambang bahasa kerap digunakan secara lisan maupun tulisan. Nah, sekian dari penjelasan saya dengan tema simbol. Semoga diterima. Terima kasih.